Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Habib Muhdhar ya. Saya barusan tanya sama Gus Ilyas, siapa sih Habib Muhdhar itu? Ternyata dia adalah putranya Habib Soleh Tanggul, yang mengatakan bahwa madzhabul arba'ah atau 4 imam madhab mengakui Alawi bin Ubaidillah. Saya nyatakan itu bohong. Itu namanya penyimpangan sejarah. Kalau kita lihat dalam catatan Ba'alawi, Alawi bin Ubaidillah ini dia wafat tahun 410 Hijriah. Kita ambil imam 4 madhab, yang paling muda adalah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal saja beliau wafat tahun 240 Hijriah. Artinya bedanya sudah 200 tahun yang lalu. Apalagi dengan Imam Syafi'i, apalagi dengan Imam Maliki, apalagi dengan Imam Hanafi yang lebih tua. Artinya sangat tidak rasional. Itu adalah dalil yang memaksakan. Ingat-ingat, itu dalil yang memaksakan, karena sampai dini hari Habib-habib ini masih ingin dihormati sebagai dzurriyyah Rasul. Itu catatan. Siapapun itu, mau ada Habib yang lebih tua kek, mau Habib dari mana saja, kalau mengatakan bahwa madzhabul arba'ah mempercayai Habib, mempercayai Alawi bin Ubaidillah, itu dusta, bohong. Jangan sampai di dalam kitab Al-Um ini secara tekstualnya A disampaikan Z kepada umat. Ini kita punya kitab Al-Um. Kalau kita bongkar sejarahnya, ketika syiarnya Imam Syafi'i ketika di Yaman, malu orang Yaman. Nanti saya bacakan. Kalau 4 madhab ini mencintai ahlul bait Nabi, dzurriyyah Nabi, bahkan mewajibkan kepada seluruh umat muslim untuk memuliakan, mencintai ahlul bait Nabi, itu betul. Tapi bukan Alawi bin Ubaidillah, bukan Habib. Ini yang keliru. Tidak ada satupun dari madzhabul arba'ah ini yang menafikan ahlul bait Nabi. Tidak ada Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali menafikan daripada ahlul baitnya Nabi. Tapi yang bermasalah ini justru adalah para habaib yang dzurriyyahnya, katanya dzurriyyah Rasul melalui Alawi bin Ubaidillah, yang sekarang lagi rame polemik nasabnya. Kan begitu. Ini jangan sampai menjadi doktrin. Ini perlu disampaikan ya. Nanti saya bacakan nih rentetannya. Karena beberapa kitab, termasuk di dalam kitab I'anatul Thalibin ya, juga menukil fatwa Imam Syafi'i betapa wajibnya umat muslim mencintai ahlul baitnya Nabi. Tapi bukan Habib, bukan dzurriyyahnya Alawi bin Ubaidillah, bukan. Oh, sampai dini hari aja Ubaidillah ini kok belum terverifikasi sejarahnya. Yang katanya Ubaid, kemudian Abdullah ditasgir jadi Ubaidillah, sembah lah. Kita nggak tahu itu. Kan begitu. Nih, sejarah akan membongkar bagaimana Imam Syafi'i ketika beliau rihlah berada di daerah Najran. Waktu itu Najran menjadi pusat pemerintahan gubernur yang ada di negara Yaman pada waktu itu. Ini saya bacakan. Karena memang karakter Yaman memang begitu, Pak. Di sini dijelaskan begini. Wa tawalla Najran wa waliyul Yaman yusani'u ahlaha alladzina la yajiduna 'inda Syafi'i al-musana'ah wal mudarah. Ingat, Imam Syafi'i ketika berada di Makkah, beliau pernah menjadi bagian daripada pemerintah yang ada di Yaman. Kemudian beliau rihlahlah ke daerah Najran. Dan tujuan Imam Syafi'i, ingat, pada waktu itu belum ada istilah Habib. Wah, Imam Syafi'i wafatnya tahun 204 wafatnya. Alawi bin Ubaidillah 410, jauh belum ada tuh Alawi bin Ubaidillah itu. Nah, ketika Imam Syafi'i pernah bekerja sama dengan pemerintah yang ada di Yaman, pada waktu itu Imam Syafi'i melihat perlakuan dari gubernurnya atau para pemimpinnya, wali-walinya pada waktu itu yang gemar dihormati, bahkan menyaksikan sendiri. Imam Syafi'i itu melihat ketika ada pemerintah-pemerintah yang datang, gubernurnya, menteri-menterinya, itu masyarakat penduduknya wajib hormat.
Ketika Imam Syafi'i berada di sana, atharus Syafi'i al-adla, atharus Syafi'i al-adla. Imam Syafi'i tujuannya rihlah, hijrah ke Yaman, membantu pemerintahan Yaman pada waktu itu, ingin menegakkan keadilan secara kemanusiaan. Catat nih orang Yaman, bagi orang-orang yang istilahnya masih kekeh terus, wabtagha mardatallahi, dan Imam Syafi'i hanya mengharap ridhonya Allah. Karena gila hormat, Pak. Nah, ketika Imam Syafi'i berada di Najran, Imam Syafi'i dengan tegas menyampaikan kepada penduduknya, kalau ada gubernur, kalau ada pemerintah, gak usah tunduk-tunduk amat. Artinya selumrahnya saja kita hormati. Ini mendatang harus tunduk, harus dicium. Itu sudah terjadi Pak zaman itu. Nah, karena melihat Imam Syafi'i menyampaikan seperti itu, yang tujuannya di sini ada kesetaraan secara manusia, jangan sampai dijadikan seperti raja-raja. Akhirnya gubernur ini merasa ditampar dadanya dengan keberadaan Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Karena Imam Syafi'i menegakkan keadilan di Najran, di Yaman, yang pada waktu itu para pemerintahannya, wali-walinya, wali masuk di situ pemerintah, gubernurnya selalu ingin dihargai, dihormati berlebihan oleh warga masyarakatnya. Akhirnya karena Imam Syafi'i membantah, mengkritik mereka gubernur Yaman, para pemerintah Yaman, akhirnya Imam Syafi'i dimasukkan ke 9 ulama yang didaftarkan oleh gubernur Yaman sebagai pemberontak. Bayangkan, dari dulu begitu. Imam Syafi'i ini dimasukkan daftar 9 ulama pada waktu itu yang memberontak kepada gubernur Yaman. Dan tidak hanya seperti itu saja. Ingat, setelah Imam Syafi'i dicurigai, ini yang katanya Habib Muhdar Imam Syafi'i mempercayai Ubaidillah, ya. Ini bertolak belakang dengan sejarah Yaman. Terus kemudian setelah berada di Yaman, Imam Syafi'i dimasukkan ke 9 ulama, daftaran 9 ulama pemberontak, kata mereka gubernur pemerintah Yaman yang ada di Najran. Dan setelah itu 9 ulama termasuk Imam Syafi'i, beliau mau dilemparkan ke Baghdad dengan jalan kaki, Pak. Bayangkan, mau dipulangkan ke Baghdad, maksud dihadapkan kepada Raja Harun ar-Rasyid pada waktu itu dalam keadaan dibelenggu, dirantai. Nah, ini yang pernah saya ceritakan. Bayangkan, dari Najran sampai Baghdad 9 ulama termasuk Imam Syafi'i, beliau dirantai, diikat, dibelenggu, tangannya seperti ini, dan digiring sama pemerintah-pemerintahnya orang Yaman sambil bawa pedang, ditakut-takuti dengan pedang, Pak. Artinya dari 9 ulama itu kalau sampai melawan, mati di tempat, karena dianggap pemberontak pada waktu itu oleh gubernur Yaman. Tujuannya ingin melaporkan kepada Raja Harun ar-Rasyid yang ada di Baghdad, supaya, dan gubernur itu gak suka-sukan, Pak, pemerintah Yaman pada waktu itu. Artinya mengusulkan kepada Raja Harun ar-Rasyid untuk menghukum mati, mengeksekusi supaya hukum mati kepada Imam Syafi'i. 9 orang loh. Bayangkan, sekarang mereka yang terahnya Yaman ingin diakui Imam Syafi'i saja diperlakukan demikian kok. Buka sejarah, ya, buka sejarah. Akhirnya Imam Syafi'i ini jalan kaki, belum dipecuti mah. Bayangkan, orang dibelenggu, belenggu itu seperti ini nih, kalau pengen tahu. Jadi si tangan ini berada di leher, seperti ini nih, dan ini dirantai. Itu jalan kaki dari Najran ke Baghdad, dihadapkan kepada Harun ar-Rasyid. Setelah sampai 9 ulama tersebut yang dianggap pemberontak oleh gubernur Yaman Najran pada waktu itu, ini karakter nih, ya, karakter itu. Akhirnya disampaikan bahwa termasuk Syafi'i ini adalah pemberontak, penjilat, ingin menghancurkan pemerintahan Yaman. Padahal kita tahu di sini athar Syafi'i al-adla wa batagha mardatallah. Ini tujuan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berada di Yaman, di Najd, ingin menegakkan keadilan, mengharap ridho Allah. Artinya tidak ada perbudakan itu. Berarti zaman dulu, zaman Imam Syafi'i terjadi juga Pak perbudakan. Kan begitu. Ini mau dihapus lagi oleh Imam Syafi'i. Justru malah disebut pemberontak. Setelah Imam Syafi'i sampai di Baghdad, dihadapkan kepada Raja Harun ar-Rasyid, ditanya belak-belakan Imam Syafi'i ini adalah ahli ilmu. Beliau menyampaikan yang sebenarnya begini, Amirul Mukminin, kalau Anda tahu keadaan yang di Najran ini tidak bisa memanusiakan manusia, yang seharusnya etikanya penduduk hormat kepada pemerintah sewajarnya, bukan seperti itu, bukan dengan cara kerja paksa yang kemudian tidak mau tunduk, dipecut dan lain sebagainya. Terjadilah perbudakan seperti zaman jahiliyah.
Akhirnya ketika Raja Harun ar-Rasyid